Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali menjadi ular raksasa, adalah memaksa menyeret seekor ular betina kecil dari pinggir jalan, dan dengan sombong merasakan pengalaman khas kaum ular. Namun hanya 3 detik kemudian aku benar-benar panik, karena aku dengan ngeri menyadari, ular betina kecil yang tampak biasa saja ini, ternyata adalah reinkarnasi kaisar wanita ras naga yang memimpin 100.000 pasukan air. Saat ini ular betina kecil itu meringkuk di sudut, menahan sakit pada luka-luka yang ditinggalkan oleh tindakanku yang kasar. Sepasang mata ularnya yang dingin dipenuhi kebencian dan racun. Aku ini adalah kaisar wanita ras naga yang berada di puncak kekuasaan. Tak kusangka harimau jatuh ke dataran rendah, hingga kesucianku dinodai oleh binatang tak beradab sepertimu. Begitu aku memulihkan kultivasiku, aku pasti akan menguliti dan menghancurkanmu berkeping-keping. Walau ular betina kecil itu tidak membuka mulut, aku bisa mendengar dengan jelas raungan amarah di dalam hatinya. Seluruh tubuh ularku langsung membeku. Aku tak menyangka ular betina kecil ini juga seorang yang terlahir kembali. Dan bahkan adalah kaisar wanita ras naga, sosok tingkat puncak langit. Begitu teringat proses interaksi barusan yang tak tertahankan, hatiku langsung diliputi rasa gelisah. Ular betina kecil ini sekarang menatapku dengan kebencian mendalam. Jika benar-benar kubiarkan dia memulihkan kultivasinya, aku takut aku sendiri akan benar-benar tamat, menjadi bangkai ular kering. Saat aku sedang mempertimbangkan apakah harus memanfaatkan kelemahannya untuk membunuhnya, dan bertindak lebih dulu, tiba-tiba terdengar suara mekanis dingin meledak di dalam kepalaku. Ding! Sistem bangkit menjadi abadi berhasil terikat. Memperoleh kemampuan inti pengembalian 100 kali lipat. Aturan memberikan manfaat pada objek terikat. Pengguna akan memperoleh pengembalian kritikal hingga 100 kali lipat. Sedang mengunci objek pengembalian. Pengikatan berhasil. Objek terikat Liu Ruyan, mantan kaisar wanita ras naga. Status saat ini luka berat mendekati kematian. Mendengarnya aku langsung bersukacita. Akhirnya alat jurang wajib milik para penjelajah dunia pun muncul. Aku segera menoleh tajam ke arah Liu Ruyan di mulut gua. Saat ini di mataku, dia bukan lagi pembawa maut melainkan harta langka tak ternilai. Setelah pandangan Liu Ruyan bertemu dengan mataku, tubuhnya bergetar hebat tanpa sadar. Saat itu tubuhku yang besar langsung merayap menuju pintu gua. Melihat itu hati Liu Ruyan langsung diliputi teror. Apalagi yang akan dilakukan binatang keji ini? Apa dia masih belum puas? Di kehidupan sebelumnya sebagai kaisar wanita ras naga, dia sangat paham sifat dasar ular yang serakah dan kejam. Jika dia harus menanggung penghinaan untuk kedua kalinya, maka dia lebih memilih mati sekarang juga dengan menggigit lidahnya. Liu Ruyan mengatupkan giginya erat, sorot matanya penuh tekad. Jelas dia sudah siap bertarung mati-matian denganku. Namun tak disangka aku bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Aku langsung melewatinya dan melata menuju kedalaman hutan pegunungan. Tentu saja aku mendengar dengan jelas suara hati Liu Ruyan. Sifat dasar ular yang rakus memang tidak salah. Tapi di kehidupan sebelumnya aku adalah perjaka polos yang jomblo selama 20 tahun. Mengulanginya lagi sungguh membuatku tak sanggup melakukannya. Lagi pula barusan kesadaranku belum sepenuhnya terbangun. Secara ketat jika ditelaah, tindakan brutal tadi bukanlah kehendakku yang sebenarnya. Sambil melesat cepat di antara rimba, aku juga menyatu dengan ingatan-ingatan di dalam kepalaku. Saat ini hal terpenting adalah meningkatkan kultivasi. Berusaha secepat mungkin berevolusi menjadi wujud manusia, dan melepaskan tubuh bersisik dan berzirah ini. Ketika sosokku kembali muncul di mulut gua, mulutku sudah dipenuhi berbagai jenis mangsa. Melihat aku kembali, Liu Ruyan secara refleks mengerutkan tubuhnya hingga batas paling ekstrim. Dia juga sempat mencoba melarikan diri, namun lukanya terlalu parah, hingga sama sekali tak mampu bergerak. Melihat tumpukan makanan berlumuran darah itu, tenggorokan Liu Ruyan bergerak saat dia menelan ludah. Namun demi menjaga harga diri seorang kaisar wanita, dia tidak menunjukkan sedikit pun sikap mengemis makanan. Kepalanya tetap terangkat tinggi. Melihat itu awalnya aku ingin menggodanya sedikit lagi. Namun setelah kupikir-pikir lebih baik kuurungkan. Kalau sampai tanpa sengaja pohon uang ini mati kelaparan, aku benar-benar akan rugi besar. Aku langsung menggigit seekor beruang coklat yang gemuk, lalu melemparkannya dengan keras ke depan Liu Ruyan. Melihat itu mata Liu Ruyan dipenuhi keterkejutan. Saat ini dia sudah sangat kelaparan hingga perutnya menempel ke punggung. Meskipun dia adalah kebanggaan ras iblis dan kaisar wanita ras naga, dia tetap tak mampu melawan naluri bertahan hidup makhluk hidup. Baiklah, aku ini akan mencicipinya sedikit saja. Setelah aku memulihkan kultivasiku, aku pasti akan membalas penghinaan hari ini. Segera setelah itu Liu Ruyan tak lagi bersikap menahan diri. Dia membuka mulutnya yang penuh darah, dan dengan satu gigitan merobek kulit tebal beruang coklat itu menggunakan taring tajamnya. Setelah mendengar suara hatinya, wajahku langsung menggelap. Makan punyaku, minum punyaku, tapi di dalam hati masih ingin mengulitiku. Kalau bukan karena sistem mengikat pahaku yang besar ini, aku sudah lama kabur, dan membiarkanmu mati sendiri. Tak lama kemudian di dalam kepalaku terus terdengar serangkaian bunyi notifikasi yang merdu. Ding! Selamat kepada host karena memperoleh hadiah pengembalian 100 kali lipat. Kewaspadaan bahaya. Ding! Selamat kepada host karena memperoleh hadiah pengembalian 100 kali lipat. Penciuman super. Ding!
Selamat kepada host karena memperoleh hadiah pengembalian 100 kali lipat kekuatan seekor banteng. Aku segera membuka panel sistem. Saat ini sudah muncul belasan kemampuan ilahi yang sangat praktis. Tanpa sadar aku menghela napas kagum. Benar-benar pantas disebut pakar kultivasi tingkat tinggi. Hanya dengan memakan seekor beruang coklat, keuntungan yang kudapat sudah sedemikian mengerikan. Tanpa berpikir panjang aku langsung menggigit seekor rusa besar lagi, dan sekali lagi melemparkannya ke depan Liu Ruyan. Saat itu Liu Ruyan sedang mencerna makanan di dalam perutnya. Tubuhnya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat jelas oleh mata. Melihat aku kembali melemparkan seekor binatang, dia pun menerimanya tanpa penolakan. Membuka mulut lebar dan kembali mencabik-cabiknya. Bunyi notifikasi sistem yang merdu terus meledak di dalam kepalaku. Melihat itu aku sampai tersenyum lebar. Jadi inikah rasanya menang tanpa usaha? Setelah itu selama 3 hari berturut-turut aku terus berburu dengan gila. Seluruh binatang buas dalam radius 100 li pun celaka. Tak satu pun lolos dari cengkeramanku. Sebagian besar binatang yang kutangkap masuk ke perut tanpa dasar milik Liu Ruyan. Sisik-sisiknya semakin berkilau. Ukuran tubuhnya juga melonjak pesat, hampir menyamai tubuhku. Bahkan aku bisa merasakan dari tubuhnya tekanan samar seorang ahli kuat. Namun semakin cepat Liu Ruyan pulih, aku justru semakin bersemangat, karena akulah penerima manfaat terbesar. Kini aku sudah memperoleh hampir 100 kemampuan ilahi. Kekuatanku berkali-kali lipat lebih besar dibanding 3 hari lalu. Aku tertawa keras sambil melemparkan hasil buruan kali ini sekali lagi ke depan Liu Ruyan. Tak sabar untuk memeriksa hasil kali ini. Ding, terdeteksi perubahan kondisi batin objek terikat Liu Ruyan. Tingkat keintiman meningkat menjadi 1. Fitur penggabungan kemampuan ilahi dibuka. Peringatan, semakin tinggi tingkat keintiman, semakin baik hadiah pengembalian yang diperoleh. Jika tingkat keintiman kembali ke 0, maka hubungan pengikatan akan langsung dibatalkan. Mendengarnya aku tertegun dan menyadari pada panel sistem, bukan hanya muncul nilai keintiman, tetapi juga fitur penggabungan kemampuan ilahi yang benar-benar menentang langit. Tanpa sedikit pun ragu, aku langsung menggabungkan semua kemampuan tingkat fana yang kudapat selama beberapa hari terakhir. Ding, penggabungan berhasil. Selamat memperoleh kemampuan ilahi tingkat roh, Raja segala binatang. Detik berikutnya tubuh ularku yang semula belasan zang mulai mengembang dengan cepat. Sisik-sisiknya membuka dan menutup sambil mengeluarkan suara benturan logam. Tubuhku menjadi satu lingkaran penuh lebih besar dari sebelumnya. Setelah merasakan perubahan eksplosif pada tubuhku, aku berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan uji coba menyerang sebuah bukit kecil tak jauh dari sana. Boom! Terdengar dentuman keras. Suara tabrakan dahsyat menggema hingga ke langit. Bukit kecil yang keras itu benar-benar kutembus hingga berlubang besar. Pada saat yang sama di dalam gua batu, setelah 3 hari makan tanpa henti, Liu Ruyan telah memulihkan sebagian kekuatannya. Senyum dingin dan angkuh muncul di matanya. Wahai langit terkutuk, meski kau merencanakan segalanya dan berusaha memusnahkan ras nagaku, lalu kenapa aku, Liu Ruyan, tetap berhasil menemukan secercah hidup? Tepat saat itu dentuman besar tadi kembali terdengar. Napas Liu Ruyan langsung tercekat. Dia hanya merasakan tekanan dahsyat menyapu dari segala arah, menekannya hingga sulit bernapas. Mungkinkah para prajurit langit yang mengejarku telah tiba? Memikirkan itu seluruh otot Liu Ruyan menegang, bersiap untuk pertarungan hidup dan mati. Namun tak disangka ketika dia mengangkat kepala, yang terlihat justru seekor ular raksasa berwarna perak putih, berdiam di atas tumpukan batu pecah tak jauh dari sana. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Bagaimana mungkin itu dia? Di mata ular Liu Ruyan tampak kilatan keterkejutan yang tak dapat dipercaya. Dia sama sekali tak menyangka dentuman mengguncang langit barusan ternyata disebabkan oleh ular perak ini. Daya hancurnya sudah tidak kalah dengan makhluk tingkat roh. Aku jelas mengingat dia tadinya hanyalah makhluk fana berbakat. Bagaimana mungkin dalam 3 hari terjadi perubahan sebesar ini? Saat itu pandangan Liu Ruyan menajam. Tatapan tajamnya tertuju pada dahiku, tepat pada tonjolan daging yang baru tumbuh. Dia sedikit tertegun. Jadi begitu, ternyata memiliki darah ras naga yang sangat tipis. Tak heran dia bisa berevolusi secepat ini. Namun itu tidak berarti apa-apa. Biarlah kau bersikap sombong beberapa hari lagi. Selama aku mengolah ulang teknik rahasia ras naga, aku pasti akan meninggalkanmu jauh di belakang. Memikirkan itu Liu Ruyan menghela napas pelan. Sayangnya untuk melatih ulang teknik masih membutuhkan inti dalam ras iblis. Dengan kultivasinya saat ini hal itu cukup merepotkan. Tanpa dia sadari seluruh pikirannya, telah ku dengar satu persatu tanpa tertinggal. Aku menatap Liu Ruyan, diam-diam mulai berhitung dalam hati. Sepertinya jika ingin terus menjadi lebih kuat dan memeras keuntungan dari sistem, aku harus mencari cara membantunya mendapatkan inti iblis. Liu Ruyan merasa agak merinding ditatap seperti itu. Tanpa sadar memaki dalam hati, ular cabul sialan, apa yang kau lihat? Jangan kira karena naik tingkat jadi makhluk roh, aku akan takut padamu. Tunggu sampai aku melatih teknik rahasia ras naga. Aku pasti akan menginjak-injakmu sampai hancur. Aku menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Tak kusangka setelah datang ke dunia lain, aku malah harus menjadi kuda dan sapi bagi gadis tsundere seperti ini.
Mengeluh sebentar saja, aku berbalik dan melata menuju kedalaman hutan yang lebih rapat. Tak lama kemudian aku tiba di jantung hutan lebat. Saat itu aku merasakan energi spiritual di sini sangat melimpah. Seolah setiap tarikan napas bisa meningkatkan kultivasi. Aku segera dengan rakus menyerap energi spiritual di sekitarku. Tiba-tiba terdengar jeritan burung yang tajam dan memekakkan dari atas kepala. Aku mendongak menatap ke atas. Terlihat seekor burung besar dengan bentang sayap beberapa meter sedang melipat sayapnya. Lalu menukik ke arahku seperti anak panah. Menghadapi serangan mendadak itu, aku tak berani lengah sedikit pun. Segera memutar tubuhku dengan liar. Dan nyaris saja lolos dari serangan tersebut. Brak, cakar burung besar sekeras baja itu menghantam keras. Batu raksasa tempatku berdiri tadi. Batu besar itu seketika hancur berkeping-keping. Serpihan beterbangan. Melihat pemandangan itu kulit kepalaku langsung terasa mati rasa. Untung saja aku bergerak cepat. Kalau tidak sekarang yang terpotong jadi beberapa bagian pasti aku. Burung besar itu melihat serangannya meleset. Seketika mengepakkan sayap dan terbang naik. Setelah berputar satu lingkaran di udara, ia kembali menerkamku dengan ganas. Melihat itu aku segera mundur sambil memaki dalam hati. Burung jenis apa ini sih? Kenapa bisa seganas ini? Ping, host bertemu secara tidak sengaja dengan monster iblis tingkat 2. Elang pemburu ular. Misi terpicu. Berikan inti iblis ini kepada Liu Ruyan untuk memperoleh hadiah khusus. Mataku langsung berbinar, namun tak lama kemudian wajahku kembali muram. Hadiahnya memang menggoda, tapi hanya dari namanya saja burung ini jelas musuh alami ular. Bertarung frontal jelas tak mungkin, harus pakai siasat. Setelah berpikir sejenak aku segera melesat ke arah medan. Dengan pepohonan dan sulur-sulur yang rumit, elang pemburu ular menjerit marah dan mengejarku tanpa henti. Terus melancarkan serangan menukik ke arahku. Dengan mengandalkan kelincahan tubuhku aku terus menghindar. Beberapa kali cakar tajamnya nyaris menggores kulit kepalaku. Situasinya sungguh berbahaya. Begitulah aku kabur. Dia mengejar. Seekor ular dan seekor burung dengan cepat tiba di tepi area sulur pohon. Saat itu elang pemburu ular kembali melihat celah dan melancarkan serangan menukik mematikan ke arahku. Namun kali ini aku tidak buru-buru menghindar. Tepat saat elang pemburu ular mendekati wajahku, aku tiba-tiba memutar tubuh ke samping. Elang pemburu ular langsung meleset, hanya menggesek tubuhku. Karena kecepatannya terlalu tinggi, ia langsung menghantam masuk ke dalam sulur. Pohon tua berusia ribuan tahun yang saling melilit rapat. Saat itu sayapnya terjerat erat oleh sulur-sulur pohon. Untuk sementara sama sekali tak bisa terbang. Burung bodoh, kali ini tamatlah riwayatmu. Aku langsung mengaktifkan kemampuan ilahi raja segala binatang. Tekanan mengerikan seketika menyelimuti seluruh area. Aku perlahan mendekati elang pemburu ular. Ia tak menyangka seekor monster iblis tingkat 2 sepertinya justru tergelincir di selokan kecil. Ia memberontak dengan liar, namun semakin ia meronta, sulur-sulur itu justru semakin mengencang. Hingga akhirnya mencekiknya sampai tak bisa bergerak sama sekali. Aku membuka mulut besarku yang berlumur darah, dan menggigit leher elang pemburu ular. Di bawah tekanan darah raja segala binatang, ia bahkan lupa untuk melawan. Rak, kepala elang pemburu ular hancur dalam satu gigitan. Ding, selamat kepada host karena berhasil membunuh monster iblis tingkat 2 elang pemburu ular. Hadiah, satu sisik naga pelindung jantung. Detik berikutnya sebuah sisik naga yang memancarkan aura kuno melayang muncul di hadapanku. Ukuran sisik naga itu tidak besar, namun luar biasa keras, dan memancarkan cahaya emas samar. Setelah berpikir sejenak aku memutuskan untuk menyatukan sisik naga itu pada titik vital 7 inci di dekat jantungku. Supaya suatu hari aku tidak benar-benar dibunuh diam-diam oleh Liu Ruyan si wanita pendendam itu. Yang berpikiran sempit, begitu aku memberi perintah sisik naga itu pun menyatu sempurna ke dalam tubuhku, dan menjadi bagian paling keras dari tubuhku. Aku menarik tubuh elang pemburu ular dari lilitan sulur, lalu membawa rampasan itu kembali melalui jalan semula. Sepanjang perjalanan aku tetap waspada, takut-takut bertemu bibi, paman, dan kerabat elang pemburu ular lainnya. Tiba-tiba dari kejauhan muncul gelombang energi spiritual yang sangat pekat. Besar kemungkinan ada harta langit dan bumi yang lahir. Memikirkan itu aku langsung berbelok arah, melata menuju sumber energi tersebut. Semakin ke depan aku merasakan energi spiritual makin padat, bahkan terasa agak kental. Beberapa menit kemudian sebuah danau hijau zamrud muncul di hadapanku. Helai-helai kabut putih seperti mimpi perlahan naik dari permukaan danau. Aku bisa merasakan dengan jelas kabut putih itu adalah energi spiritual yang telah berwujud. Energi spiritual yang mencair. Ini hanya ada di tanah suci sekte besar. Wah, aku benar-benar menemukan harta karun. Aku berseru keras, hampir tak bisa menahan kegembiraanku. Namun tepat setelah seruanku terdengar, aura mengerikan yang membuat jantung berdebar tiba-tiba turun menyelimuti. Duk, jantungku seakan berhenti berdetak dalam sekejap. Itu adalah peringatan kematian yang datang dari kedalaman jiwa. Tanpa sadar aku langsung berbalik dan melarikan diri. Tepat di saat aku menjauh, semburan air mengerikan meledak keluar dari tengah danau, disertai aura kehancuran yang menakutkan, menghantam keras sebuah pohon raksasa tak jauh dari sana. Boom! Pohon besar yang harus dipeluk 3 orang itu langsung berubah menjadi serbuk.
dan roboh dengan keras. Nyaris saja, aku tak tahan untuk menoleh sekilas. Lalu tanpa berhenti sedikit pun, aku melarikan diri sekuat tenaga dari tempat itu. Aura ini jauh lebih kuat dibanding elang pemburu ular. Bahkan membuatku tak berani sedikit pun memikirkan untuk melawan. Entah sudah berapa lama aku berlari sampai memastikan aura itu menghilang. Barulah aku berani berhenti dan terengah-engah. Tidak bisa, sekarang aku masih terlalu lemah. Tempat ini menyimpan teror besar. Nanti saja, kalau aku sudah benar-benar hebat, baru aku kembali melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Setelah mengatur napasku, aku kembali ke gua dengan kecepatan tercepat. Saat ini aku sudah tak sabar ingin meningkatkan kekuatanku. Bruk, aku melempar bangkai elang pemburu ular itu dengan keras ke tanah. Lalu menepuknya dengan ekorku, memberi isyarat agar Liu Ruyan segera memakannya selagi masih hangat. Liu Ruyan memeriksa bangkai elang pemburu ular itu dengan saksama. Kilatan kewaspadaan mendalam melintas di matanya. Meskipun elang pemburu ular itu sudah mati, tekanan yang tersisa di tubuhnya masih ada, dan membuatnya merasakan ancaman yang tidak kecil. Inia Yuro ini mungkin monster iblis tingkat 1 yang sudah masuk peringkat, ya. Mendengar gumaman Liu Ruyan, aku agak tak bisa berkata-kata. Aku kembali mendorong bangkai elang pemburu ular itu dengan kepalaku. Sekali lagi memberi isyarat agar dia memakannya. Liu Ruyan tertegun. Dia ingin kaisar ini memakannya? Tunggu. Di dalamnya masih ada aura iblis yang cukup kuat. Jangan-jangan ini inti iblis. Setelah menyadarinya, Liu Ruyan langsung menyusup ke dalam daging berdarah itu. Dan dengan terampil mengeluarkan sebuah inti iblis yang memancarkan cahaya samar. Liu Ruyan menatapku dengan wajah penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin seekor ular fana tanpa peringkat sepertinya bisa membunuh musuh alaminya? Elang pemburu ular tingkat 2. Dan bahkan menyerahkan hasil buruan paling berharga beserta inti iblis itu kepadanya tanpa ragu. Dia menggigit inti iblis itu dengan mulutnya. Ekspresinya rumit, namun masih tak berani menelannya. Melihat itu aku mengomel dalam hati. Kenapa sih begitu waspada? Kalau ada barang bagus ya cepat dimakan saja. Kalau kamu tidak makan, bagaimana aku bisa dapat pengembalian? Aku meliriknya dengan tatapan dingin, lalu berpura-pura tidak peduli sama sekali, dan kembali ke tempat istirahatku untuk berbaring. Liu Ruyan membungkukkan tubuhnya, dan setelah melihat aku menjauh barulah dia menurunkan kewaspadaannya. Lalu segera mendongakkan lehernya dan menelan inti iblis itu. Di dalam hatinya dia berpikir, tindakanku ini tidak lebih dari 2 kemungkinan. Yang pertama, aku baru pertama kali melihat inti iblis dan tak berani memakannya. Yang kedua, aku ingin menjadikannya kelinci percobaan racun. Tak masalah. Bagaimanapun kaisar ini sangat membutuhkan inti iblis untuk memulihkan luka. Entah berapa lama berlalu, Liu Ruyan perlahan membuka kedua matanya lagi. Sisik-sisiknya yang semula kusam kembali bersinar terang. Luka-lukanya akhirnya pulih sepenuhnya. Apa mungkin dia benar-benar hanya ingin kaisar ini makan, agar lukaku bisa dipulihkan? Atau sebenarnya dia punya niat lain? Liu Ruyan menatapku dan tenggelam dalam pikirannya. Lagi pula dia juga tidak melakukan hal semacam itu. Jadi jelas bukan ingin menjadi penunggang naga. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Sudahlah, tak perlu dipikirkan. Bagaimanapun waktu akan memperlihatkan hati seekor iblis. Nanti juga akan ketahuan. Aku yang berada tak jauh dari sana mendengar suara hatinya. Dan tak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Waktu akan memperlihatkan hati iblis. Ya, kamu juga kan tidak membiarkanku melakukannya. Bukan begitu. Sekarang pun kalau kamu menyuruhku aku juga tidak mau. Tunggu saja sampai suatu hari kamu berubah ke wujud manusia baru kita bicarakan. Pada saat ini bunyi notifikasi yang telah lama kutunggu akhirnya terdengar. Ding, Liu Ruyan telah menelan 1 inti iblis dan mengaktifkan pengembalian 100 kali lipat. Ding, tingkat kesukaan Liu Ruyan terhadap host meningkat. Tingkat kesukaan saat ini adalah 2. Aku hanya bisa merasa tak berdaya di dalam hati. Inti iblis yang kudapat dengan mempertaruhkan nyawa, ternyata cuma menaikkan kesukaan 1 poin saja. Tingkat kewaspadaan kaisar wanita ini terlalu tinggi. Ya, belum sempat aku berpikir lebih jauh. Aura di dalam tubuhku kembali melonjak seperti gunung berapi. Ding, selamat kepada host karena naik menjadi monster iblis tingkat 1. Pada saat yang sama ukuran tubuhku kembali membesar beberapa kali lipat. Sisik-sisikku menjadi jauh lebih tebal dan keras. Hatiku dipenuhi kegembiraan. Jadi monster iblis tingkat 1 saja sudah sekuat ini. Rasanya seluruh tubuhku dipenuhi tenaga. Tiba-tiba di dalam kepalaku terdengar seruan kaget. Ya ampun, dia cuma rebahan sebentar sudah jadi monster iblis tingkat 1. Liu Ruyan menatapku dengan mulut ternganga. Sekarang jika dibandingkan denganku, dia benar-benar seperti cacing kecil saja. Ujung bibirku terangkat sedikit. Hatiku penuh rasa puas. Lihat saja. Kakak ini pasti bikin kamu terpesona. Dengan perlindunganku, masa depanmu pasti melesat. Namun saat aku sedang berpuas diri, suara hati berikutnya dari pihaknya nyaris membuatku terjungkal ke tanah. Sebesar ini, kalau dia sampai memaksa, tubuh kecil kaisar ini bukannya bakal hancur sampai mati. Raut wajah Liu Ruyan dipenuhi kekhawatiran. Begitu mendengar itu aku langsung menegakkan tubuhku. Apa-apaan kata-kata liar macam apa itu? Ini benar-benar pikiran yang bisa keluar dari kaisar wanita sedingin es. Namun di bawah perbedaan ukuran tubuh yang begitu mencolok,
Kemarahannya justru terlihat imut dan sama sekali tak mengancam. Aku jadi agak menantikan wujud manusianya nanti. Pikiranku mulai melayang kemana-mana, dan kembali merebahkan tubuhku untuk beristirahat.